Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas frasa dalam bahasa Indonesia. Pengertian frasa menurut Scherer berpendapat bahwa frasa dibentuk dari gabungan dua kata atau lebih dan mengisi salah satu fungsi sintaksis. Hal itu sejalan dengan pendapat Ramlan mengemukakan bahwa frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi klausa. Jenis-jenis frasa dibedakan menjadi dua, yaitu frasa entrosentris dan frasa exosentris. Dalam buku Abdullah Chair terdapat dua penyusunan frasa, yaitu satu penyusunan frasa nominal. Frasa nominal adalah frasa yang dapat mengisi fungsi subjek atau objek di dalam klausa. Dua, frasa verbal. Frasa verbal adalah frasa yang mengisi atau menduduki fungsi pada suatu klausa. Tiga, frasa adjektifal. Frasa ini mengisi atau menduduki predikat dalam sebuah klausa adjektifal. Empat, penyusunan frasa preposisional. Frasa ini berfungsi sebagai fungsi keterangan di dalam suatu klausa. Berikutnya struktur dan fungsi frasa. Satu, fungsi frasa secara formal kategori nomina atau fungsi nomina mengisi fungsi subjek dan objek pada klausa verbal, bisa juga mengisi fungsi predikat pada klausa nomina. Dua, struktur frasa yaitu satu, struktur frasa nomina koordinatif. Frasa ini terdiri dari dua kata benda yang disusun secara koordinatif, yaitu memiliki hubungan setara atau sejajar. Dua, struktur frasa nomina subordinatif. Frasa ini melibatkan kombinasi atau kata benda dan berbagai jenis kata lainnya seperti verba, adjektiva, adverbia, numeralia, dan demonstrativa. Tiga, struktur frasa verba koordinatif. Frasa ini melibatkan dua kata kerja yang memiliki hubungan setara atau sejajar, bisa berbentuk antonim atau saling melengkapi dalam satu medan makna. Empat, struktur frasa verba subordinatif. Frasa ini terdiri dari verba yang dipasangkan kata lainnya seperti adverbia, nomina, dan adjektiva. 5. Struktur frasa adjektiva koordinatif. Frasa ini melibatkan dua kata sifat yang disusun secara koordinatif dengan berbagai hubungan antonim, sinonim, atau makna yang saling berhubungan. 6. Struktur frasa adjektiva subordinatif. Frasa ini menggabungkan adjektiva dengan kata lain seperti nomina, adverbia, atau adjektiva dengan hubungan subordinasi yang lebih dominan. Selanjutnya, proses pembentukan frasa dan penurunan tatarannya menjadi kata. Penurunan tata frasa menjadi kata adalah proses linguistik di mana satuan yang awalnya berupa frasa menjadi mengalami penyatuan atau pemandatan sehingga menjadi kata. Proses penurunan tataran ini melibatkan dua tahapan, yaitu leksikalisasi adalah proses perubahan frasa satu entry leksikal dengan makna baru atau makna yang menyatu. Dua, penggabungan morfologis. Penggabungan dua kata ini menjadi satu kata majemuk seringkali terjadi dengan hilangnya batas sintaksis antar unsur frasa. Berikutnya adalah ciri-ciri frasa menurun menjadi kata. Menurut Sudaryanto 1993, frasa
Yang mengalami penurunan tataran menjadi kata umumnya menunjukkan satu, keutuhan semantik tidak bisa ditafsirkan berdasarkan arti kata penyusunnya. Dua, keutuhan fonologis diucapkan tanpa jeda seperti satu kata utuh. Tiga, keutuhan morfolosintaksis menepati fungsi tunggal dan dalam struktur kalimat yang bisa disisipkan. Contohnya pertanggungjawaban dari tanggung jawab. Faktor-faktor yang mendorong penurunan tataran yaitu efisiensi bahasa. Penurunan cenderung menyederhanakan ekspresi bahasa demi kecepatan dan efisiensi komunikasi. Dua, frekuensi penggunaan. Frasa yang sering digunakan berpotensi mengalami pemadatan bentuk menjadi kata. Dua itu contoh-contoh penurunan di tatarannya. Frasa awalnya orang tua, bentuk leksikilasinya orang tua, keterangan makna barunya ayah dan ibu. Yaitu implikasi terhadap struktur bahasa. Penurunan tata frasa menjadi kata dampak pada perubahan kelas kata, misalnya frasa menjadi nomina utuh. Perluasan proses morfologis, kata baru ini bisa menjadi imbauan, misalnya menjawab, bertanggung jawab. 4, perspektif dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menunjukkan banyak contoh frasa yang telah mengalami penurunan tataran.